Jadi mohon maaf suaranya agak gede dikit, ya, malu, banyak show, ya. Oke, saya kenalkan nama saya Bupati, saya Tanjung, kampung Bukit Tinggi, tinggalnya di Medan. Istrinya juga orang Palembang, jadi pulang kampung, ya, biasa pulang kampung. Jadi bukan asing kan? Oke. Nah tadi kalau saya katakan produknya luar biasa, oke? Tapi kalau jualnya satu botol bisa kaya nggak? Jadi berapa banyak jual bisa kaya? Satu kontainer, ya kan? Kalau satu botol nggak kaya, harus satu kontainer. Nah, kalau satu kontainer jualnya, gimana caranya? Punya jaringan. Oke. Berarti kita menjadi kita menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha. Setuju? Setuju. Siapa ibu sekarang ini yang memang kepingin jadi pengusaha? Pengusaha penghasilannya kecil atau besar? Besar. Siapa yang mau 1 juta satu hari? Oke. Siapa yang mau 3 juta satu hari? Saya. Yang mau 10 juta satu hari? Oke. Mau. Ya, nah. Bisnis itu suksesnya simple. Ya, kenapa simple? Itu hanya seringan Bapak Ibu mengangkat bokong saja. Ya, kita uji. Siapa yang sudah tahu jangan. Saya butuh duit Ibu sekarang ini 2.500, tukar kita. 2.500 kita tukar. Ada yang punya 2.500? 1, 2, 3. Ya, ada? Oke. Saya mau tukar dengan 2.500. Saya mau tukar dengan 2.500. Mana? Oke? Ya. Ada nggak orang dia mau? Saya mau, tapi tetap duduk di tempat. Setuju? Ada yang mau tunggu pas dulu 2.500 baru dia ke depan. Boleh nggak pakai 2.000? Boleh. Nah, setelah bisnis itu nampak bagus, semua orang kepingin. Oke. Saya kasih lagi nih. Tunggu. Ya, ingat. Saya hitung sampai 3. 1, 2, tidak jadi. Ya, ingat. Nah, mohon maaf saya Bapak Ibu. Biasanya bisnis begitu kan? Setelah dia jadi, kita kepingin join. BOG berapa bulan? Baru 4 bulan. Oke? Belum banyak yang sukses. Yang sukses itu harus kita yang menjadi bukti. Jangan tunggu orang lain, ya kan? Bisnis itu kalau sudah berjaya orang banyak datang. Sekarang Bapak Ibu adalah pionernya. Ini adalah belum lagi ribuan orang, belum lagi paling ratusan orang. Nah, jadi saya katakan ambil peluangnya yang pertama. Oke, saya letak ini kue di depan 2. Ini kosong di depan ada Pak Gunawan, ada Dr. Benny. Saya sediakan 2 meja di sini. Kan sudah member kan? Sudah member. Untuk penghasilan 15 juta, penghasilan 10 juta per hari berapa modalnya? 15 juta 705 sekali saja. Saya mau tantang Bapak Ibu. Siapa yang berani itu ambil peluang itu? Oke, 1. Berarti kalau dia sudah join dia akan upgrade ke diamond. Ada 1 meja lagi yang kosong. Ya, yang mau 10 juta per bulan, berarti 1 tahun bisa 1 bulan bisa 300 juta, 1 tahun bisa 3 miliar penghasilannya. Oke? Siapa lagi? 1 orang lagi yang akan meja kosong. Oke, di upload. Nah, ada 2 diamond. Orang yang berani mengambil keputusan ada fasilitas. Bapak Ibu udah beli nggak? Minum? Enggak. Harus ada harga. Ya? Udah kosong kan? Udah kosong. Itu ngeles namanya. Ya, itu ngeles namanya. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu untuk successful, untuk
keputusan, berani memutuskan. Ya, oke, saya jelaskan. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan penghasilan untuk 500 juta, gitu ya? Jelaskan. Saya presentasinya simple saja. Oke. Ya. Nah, kalau kita tadi bicara produk, bicara perusahaan, harus tahu cara menjual. Ya. Kalau tidak tahu cara menjual, maka tidak bisa banyak. Untuk menjual produk itu harus pakai sistem. Ya, sistem. Nah, sistem itu namanya support system. Langkah-langkah kita, kurikulum kita, modelnya, ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk melakukan ini, saya simpel saja. Ini langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan. Ya, ada namanya dream, sikap, buat daftar nama, mengundang. Ini saja kurikulumnya. Tapi sudah tamat belum ya? Belum kan? Karena tidak ada tamatnya. Langsung. Yang namanya dream itu menurut Bapak Ibu apa? Ya? Keinginan. Kalau mencapai keinginannya boleh nggak? Dulu kepingin jadi dokter kan Ibu? Nggak jadi dokter kan? Nggak mati kan? Enggak. Ada yang kepingin jadi presiden? Kalah yang Pak Jokowi kan? Dia jadi presiden. Berarti nggak jadi presiden nggak apa-apa kan? Itu belum impian Bapak Ibu. Impian itu sesuatu yang harus kita capai. Kalau nggak capai mendingan mati. Nah, misalkan kita kepingin anak kita sekolah di tempat yang terbaik, kita kepingin bantu orang tua kita kepingin umroh, kita kepingin punya rumah, itu impian namanya. Kalau nggak dapat itu impian. Kalau Bapak Ibu sudah punya itu, maka ini menjadi satu syarat. Orang gagal dalam diri jaringan karena impian tidak jelas. Contoh, baru join saya kepingin penghasilan 10 juta, ilmunya belum ada, nggak mungkin. Nah, jadi ini Bapak Ibu perjelas dulu. Jadi impian itu betul-betul agar tujuan kita bisa tercapai, karena di sini modalnya relatif kecil, ya. Nah, jadi impian ini Bapak Ibu tulis, ya. Jadi cara memvisualisasikannya dibuat gambarnya. Kalau Bapak ingin penghasilan 5 juta seumpamanya, kalau kepingin umroh bikin gambar kampanye, kalau kepingin misalkan membantu orang tua bikin gambar orang tua kita, ya. Nah, terus tahu harganya berapa. Kalau misalkan mau umroh biayanya berapa, ya, oke. Nah, terus juga kerjakan realistis dan optimis supaya kita bisa mencapai itu, ya. Nah, jadi simpelnya impian ini harus dibuat gambarnya. Kalau ibu nggak buat gambarnya, maka susah untuk memberikan ke mata kita. Jadi waktu kita lihat, kita ucapkan, aku mau umroh bulan sekian, biayanya sekian, aku harus capai ini. Tiap hari ini ucapkan, itulah namanya doa. Ya, itu yang pertama. Karena kalau ini tidak jelas, kita di pada jalan nggak jelas arahnya kemana. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua sikap. Apa bedanya? Tadi orang saya mau, tapi tidak bergerak di tempat duduk. Bisa nggak dapat? Tidak. Ini sikap. Nah, jadi ada orang yang langsung respon, dia bertindak, dia langsung accept. Terjadi kan? Nah, terjadi. Makanya kalau masalah tindakan itu orang Batak paling jago. Kalau orang Jawa, dia bilang cinta sama pacar. Apa dia bilang? Aku tresno mekwe, ya kan? Terus kalau dia bilang, boleh nggak aku cium? Tapi dia nggak lakuin apa-apa. Ya kan, gitu kan? Perempuannya juga dia tanya lagi, boleh nggak aku cium? Nggak juga. Nah, kalau orang Batak beda. Udah sini lu mencongmu, langsung disosok. Itu orang Batak, ya. Jadi actionnya langsung, ya. Makanya dia menang. Itu salah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi makanya sikap ini menentukan. Pengusaha itu menentukan sikap. Oke, jangan lama. Kalau kelamaan nanti susah. Oke, nah di situ. Nah, yang kedua, kalau orang Padang itu dia sikapnya beda lagi, Pak. Karena memang pedagang, ya. Makanya kalau lomba balap mobil atau lomba lari nggak pernah menang. Karena kalau dia lari sampai tikungan dia berhenti. Wah, ini bagus nih buat gua makan. Orang sudah lari duluan, gitu kan? Makanya jadi pedagang namanya, ya kan? Jadi itu dia. Makanya kalau menang jadi pembalap nggak pernah menang, jadi pedagang pelari nggak pernah menang. Nah, jadi sikap ini, Bapak Ibu, yang pertama sikap kita terhadap mentor, terhadap tim bisnis kita, ya. Yang kedua terhadap perusahaan.
Banyak orang join di perusahaan tapi negatif, yang dilihat kekurangan aja dibanding-banding dengan yang lain. Sama dengan ibu sekarang atau bapak. Bapak setelah menikah, bandingnya perempuan lain banyak kelebihan. Yang sana tinggi kurus, di sini agak gemuk dikit. Kan gitu kan? Di sana mungkin agak langsing, di sini juga ada. Kan beda-beda kan? Tapi setelah kita pilih, nggak ada lagi yang langsing, nggak ada lagi yang gemuk, inilah yang terbaik. Kan gitu kan? Nah jadi jangan banding-banding. Yang kedua, kita kenalin juga marketing plan kita. Saya mau tanya sama ibu, siapa ibu sini yang pegawai negeri atau yang jadi guru? Boleh tunjuk tangan. Yang ASN? Nggak ada. Iya, sudah pensiun. Ada bu, boleh? Ada tangan ibu. Ibu guru? ASN, oke. Kalau ibu ASN 25 tahun tugas pensiun kan bu? Oke, dibayar tiap bulan kan? Dibayar tiap bulan. Oke. Berarti ibu dapat satu pensiun. Ibu jalankan bisnis ini mungkin dalam jangka 2 atau 4 bulan, ibu mencapai posisi supervisor 100 kiri 100 kanan, ibu tiap bulan dibayar pensiun. Mau nggak? Berarti ibu dapat 2 pensiun. Bagi kita yang tidak pegawai negeri jangan berkecil hati. Karena kenapa? Peluang kita dapat pensiun pak. Karena kenapa? 100 kiri 100 kanan, bulan depan nggak diminta lagi bapak harus qualified. Nggak diminta lagi harus sekian kiri sekian kanan, enggak. Berapa omset perusahaan dibagi sama kita? 2,5%. Pensiun kan? Kalau bisa 2 bulan, kapan pilih 25 tahun? Setuju? Setuju. Oke? Ya. Nah, sikap sesama member. Kita ini bermitra bisnis, ya. Jadi jangan saling menjelekkan, ya. Nah, terus juga kita terhadap diri sendiri. Jadi terhadap diri sendiri, yang pertama, bapak ibu perbaikin. Contoh, tadinya kalau ibu mau bisnis, kan diperbaikin pakaiannya kan, jangan pakai baju daster. Karena kenapa? Itu menentukan. Dulu kita waktu sekolah, kalau kita pakai baju pramuka itu kayak polisi, Pak. Ya kan? Kalau pakai baju karate, padahal baru masuk, baru putih, tapi kayak dadan satu. Jadi menentukan pakaian. Nah, jadi luar biasa ini hari ibu cantik-cantik, pakai jilbabnya demonstrasi gitu kan. Jadi begitu keren, gitu kan? Tinggal menjadi bisnis woman saja. Kita beri aplaus. Oke? Nah, sekarang kenapa daftar nama itu penting? Ini aset Bapak Ibu. Kalau Ibu tidak buat daftar nama, maka Ibu akan kehabisan orang. Jadi mau ingat yang sana, terus juga udah ingat yang si D. Makanya Ibu buat daftar nama minimal 100 dulu. Ya? 100 ini dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman hobi dan lain sebagainya. Lalu Ibu buat nanti yang 50-nya itu yang jadi prioritas. Yang 50 ini maka ajaklah sponsor atau atlet Bapak Ibu untuk menjelaskan peluang bisnis untuk orang yang tersebut. Jangan sendiri. Ya, kalau sendiri berarti nanti bisa gagal. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi sponsor, tadi kita katakan ada yang jadi upline kan, ada yang jadi dolen kan. Nah, setelah mensponsori satu orang, cepat-cepat belajar. Jangan udah punya grup 1, punya grup 5 orang, terus tiba-tiba, "Kalian tolonglah, ini ada bagus nih." Padahal upline-nya tinggi. Dia datang ke sini, prospeknya tertular. Rugi kan? Kalau kita sudah pandai ketemu, boleh nggak jelasin? Makanya cepat belajar. Jangan lama-lama. Ya, nah, jadi ini yang paling penting dalam menjelaskan ini. Nah, setelah itu mengundang. Banyak orang gagal dalam mengundang. Karena kenapa? Kalau diundang begini, "Bu, ini ada produk bagus." Ya kan? Lalu dia bilang, "Apa produknya?" "Ada kopi, saya juga ada kopi." "Oh, ada hitam, Bu." "Saya juga ada hitam." "Mau apa, Bu?" Ya? "Oh, saya ada aja." "Apa isinya?" "Enzim." "Kami juga ada, walaupun ada 5 enzim di situ." Ya kan? "Kami 20, Bu." Nggak penting sama dia. Jadi bisa gagal. Apa yang tidak pernah ditolak orang? Uang. Kalau ditawarkan sama orang, misalkan, "Bu Yen, saya ada usaha bagus, 6 bulan bisa menghasilkan 15 sampai 30 juta. Kira-kira Bu Yen mau nggak?" Datang Bu Yen bilang, "Aku tak mau." Ada nggak? Ada. Pasti mau. Yang pasti jawabannya mau. Nah, kira-kira bisa nggak Bu Yen sediakan modalnya? 15.750.000 sekali saja. Bu Yen bilang,
lagi nggak ada, lagi krisis, lagi kosong. Terus dengan sedih hati, bapak bilang apa? Ya sudahlah, enggak gitu juga, ya kan? Nah, jadi yang bapak lakukan, oke Bu Yen, kita belum jodoh, nanti apabila Bu Yen punya uang, kabarin saya kasih peluang kepada yang lain. Nah, waktu Bu Yen bilang oke, saya ada uang, oke Bu, kalau gitu kita ngopi di Starbucks. Keren ya? Berapa Starbucks satu gelas? 100.000 kan? Kalau closing 15 juta bayarnya berapa? 2.250.000. Kenapa takut? Kan begitu kan? Ini bisnisnya seperti itu. Di situ dia. Nah, jadi jangan nanti mau prospek yang 2 juta, 15 juta, terus bawahnya mungkin yang kecil-kecil. Agak lifestyle dikit. Karena ini sudah ada uang kan? Beliau sudah pastikan ada uangnya, kemungkinan closingnya tinggi. Makanya apa-apa di Starbucks ngomongnya. Ya, nggak promosi ya. Oke. Nah, yang kedua, pergunakan Zoom. Ya, pergunakan juga Google Meet ini. Jadi nggak perlu datang ke Kalimantan, nggak perlu datang ke Palembang, bisa dengan via Zoom. Itu yang penting cara mengundang juga. Ya, manfaatkan media ini sekarang. Jadi supaya kita lebih mudah. Oke, ya. Nah, ini cara mengundang. Tadi dijelaskan, jangan mengemis. Datanglah Bu, kan aku waktu ibu pesta aku datang, pasti aku nggak mau datang. Ya kan? Itu namanya ngemis. Ya kan? Nah, terus gunakan telepon singkat, penting, dan terburu-buru. Biasanya banyak orang yang mengundang tapi langsung presentasi. Gitu. Juga. Mengundang ya mengundang. Ya. Nah, terus juga di mengundang itu kadang-kadang orang tidak punya satu waktu, bikin dua waktunya. Mungkin hari Rabu dengan hari Jumat. Punya dua pilihan. Kalau kita mau presentasi di rumah kita ya. Oke. Nah, ini presentasinya. Jadi presentasi ini menjelaskan konsep bisnis ini kepada orang lain dengan produknya juga, dengan sistemnya juga. Jadi dia ikut ya, jangan separuh-separuh. Jadi kalau separuh-paruh itu kayak orang pegang gajah, pegang kupingnya lebar, dipegang kakinya besar. Bisnis ini dia produknya, marketing plan-nya, sistemnya lengkap. Setelah itu orang boleh putuskan, ya. Oke. Nah, jadi dalam presentasi, kalau nanti buat home meeting atau buat table talk, pastikan konfirmasi ulang, ya. Nah, yang kedua, memastikan pertemuan itu kan kalau bisa on time, ya. Nah, kalau molor-molor karena kita sudah biasa gitu kan, jadi kita terbiasa dengan kalau bukan karet, bukan Indonesia kan gitu kan. Nah, pelan-pelan kita geser ya. Nah, walaupun di rumah pun ibu presentasi jangan lupa berpakaian rapi, jangan pakai daster waktu di rumah. Ini kita lagi berbisnis, ya. Oke. Nah, kalau nanti presentasinya di rumah, yang mengisinya itu adalah sponsor bapak ibu, di situ saatnya belajar ngomong. Silakan dibuka, jangan nanti sponsornya datang, Bu isi aja Bu. Itu kan disuruh-suruh. Orang yang datang dia nggak kenal itu sponsor ibu. Waktu ibu suruh-suruh dia sampai ngomong di depan, yang belakang bilang itu siapa? Gak didengar. Kalau nggak didengar berarti dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti dia tidak join. Siapa yang rugi? Dia. Pasti ibu akan rugi ya. Oke. Nah, jadi presentasi ya. Kalau lagi presentasi di rumah kita, ibu jangan lupa bawa pulpen dengan kertas. Jangan sibuk buat minuman. Ya. Karena kalau ibu serius mendengarkan, prospek ibu lebih serius. Kalau dia serius, dia paham, dia nanti dia join. Jadi kadang-kadang hal sederhana yang membuat orang jatuh. Orang tidak jatuh karena batu besar, tapi karena batu yang kecil. Makanya hati-hati dengan hal yang seperti ini. Ya. Nah, yang kedua, waktu presentasi di rumah kita jangan bicara yang lain-lain, bicara politik lah, bicara apa. Tapi kita lagi di bisnis ini. Kita lagi bisnis ini. Ya. Nah, yang ketiga, kita sebagai orang tuan rumah harus antusias, lebih semangat kita melihat. Jangan nanti yang menjelaskan di depan, tuan rumahnya yang tidur. Apa yang terjadi? Gak akan ada orang join. Ya. Jadi nggak tahu sih tuan rumahnya kena diabetes gitu ya. Jadi dia yang tertidur, orang jelasin dia gawat, ya. Nah, presentasi nggak boleh lama-lama.
Ya, nggak boleh lama-lama. Saya hanya presentasi 15 menit saja. Oke, ini dia. Ya, nah, jadi ini presentasi one on one. Ya, face to face. Yang pertama, Bapak Ibu buka dulu paradigma orang tentang usaha. Mau kaya jadi usaha. 10 pintu rezeki, 9 ada di usaha. Kata Nabi, berbisnis. 10 orang terkaya di Indonesia itu bisnis. Kalau gitu kita ikut mereka kan, kita jadi bisnis. Nah, kalau kita berbisnis, apa yang masalah dengan kita? Modal. Oke? Ini problem. Satu contoh. Kalau Bapak Ibu sekarang mau usaha bikin sewa ruko. Berapa sewa ruko? Mungkin 30 juta per tahun. 30 juta ini hangus nggak? Hangus. Ibu berhasil atau gagal, ini uangnya hangus. Nggak ada cerita. Kalau nanti 6 bulan, 7 bulan, terus juga nggak jalan bisnisnya, itu Ibu bilang, Bu, kayaknya nggak jalan nih bisnisnya. Boleh nggak diminta lagi sewa? Ya kan? Jadi ini kira hangus. Nah, setelah Ibu sewa tokonya, Ibu isi rukonya 50 juta sampai 100. Makin banyak isinya makin bagus gak? Iya. Makin bagus. Karena kenapa? Orang senang masuk. Kalau Ibu jualan pakaian, pakaiannya 5-10 biji orang suka. Tapi kalau penuh, orang senang memilih. Jadi makin banyak modal makin bagus. Sekarang masuk modal Ibu 130 juta. Waktunya gimana? Bisa nggak buka ini hari besok tutup? Ini hari buka 2 jam besok? Enggak kan? Harus jadi full time. Nah, kira-kira dengan modal 130 juta, waktunya full time berapa tahun balik modal? Tahun. Bisa setahun tutup kan? Ya. Bisa 2 tahun tutup. Oke, sekarang Ibu 2 tahun tunggu balik modal. Selama 2 tahun ini berarti Ibu belum ada upah, belum ada gaji, belum ada hasil. Tapi itu kita lakukan, harapannya tahun ketiga, tahun keempat kita akan untung, tapi tidak ada kepastian. Di dunia ini yang pasti cuma satu, mati. Kaya tak pasti, miskin pun tak pasti. Tapi kalau mati pasti. Nah, jadi karena ini tidak pasti, bisa saja 2 tahun tutup, bisa saja 3 tahun kau untung kan? Oke. Nah, jadi kalau begitu, uang yang 30 juta ini tadi kita pindahkan ke sini, kita ambil separuhnya saja. 15 juta 750. Bisnis ini bisa dimodali 1.750 boleh, 5 juta boleh, 15 juta boleh. Saya hanya mau ceritakan tentang usaha yang modalnya segini, ini modalnya segini. Oke, nah, kalau 15 juta, ini kan uang hangus kan? Kita hidup dari sini. 15 juta 750 dapat produk 90 botol boleh. Satu botolnya modalnya 175, jual 235, untungnya 60.000. Dikali dengan 90 bisa 5 juta itu eceran. Kalau Ibu senang jualan pasti dapat ecerannya di bawah 5 juta. Itu ya. Oke. Yang kedua, kalau Bapak Ibu tidak begitu pintar jualan, tapi mungkin ada posisi apakah sebagai manajer, apakah sebagai guru, apakah sebagai apa, juallah ini sebagai personal franchise. Misalkan ini posisinya Pak Anto, saya misalkan. Pak Anto sudah join di sini 15.750. Lalu Pak Anto bilang kepada Pak Andi mau nggak? Dengan 2-6 bulan, paling lama 1 tahun bisa 15 sampai 30 juta penghasilan. Nah, ternyata dari 5 orang teman itu cuma Pak Andi yang mau. Oke? Nah, Pak Andi lalu menjadi personal franchise. Ya, jangan sebut MLM lagi, karena kata-katanya kurang suka orang luar. Ya, nah, jadi waktu Pak Andi beli ini, maka Ibu dibayar 2.250.000. Kenapa dibayar sekian? Karena posisi Ibu sebagai konsultan, bukan konsumen. Nah, sekarang Ibu lihat, itu Indomaret pakai konsultan nggak? Pakai. Transmart pakai konsultan nggak? Pakai. Perusahaan besar pakai konsultan nggak? Nah, Ibu akan dibayar mahal kalau Ibu sebagai konsultan di bisnis ini. 2.250.000. Pagi Ibu posting jam 12 siang sudah masuk rekening. Siang Ibu posting jam 6 sudah masuk rekening. Malam posting pagi sudah masuk di rekening. Oke? Nah, jadi kalau Ibu sekarang ini satu, kalau ada 2, berarti Ibu dibayar lagi 2.250.000. Berarti totalnya sudah 4,5 juta. Pindahkan produk ke sini, pindahkan ke sini, sudah dibayar 4,5 juta. Yang kedua, dihitung kalau satu kiri satu kanan, yang 1.750 dibayar 100.000, kiranya 1 poin.
Kalau yang ini kiranya 3 poin 300.000, kalau ini 9 poin 900.000. Ditambah 900.000 berarti ibu dapatkan 5.400.000. Pindah ke sini itu franchise. Sulit atau mudah? Hah? Sulit atau mudah ibu? Mudah atau mudah? Mudah ya. Oke. Yang penting itu dulu. Dalam pelaksanaannya sulit itu biasa. Tapi kata-kata dulu nih. Ya, oke. Nah, jadi Andi akan tanya sama ibu, gimana caranya untuk mengenalkan kepada 2 orang. Apa yang ibu lakukan pertama, ajarkan. Itu namanya kaderisasi. Di kader, kalau partai itu di kader kepemilikannya itu. Jadi cari 2 orang yang akan ibu kader yang sama dengan ibu. Ya, modalnya sama, cara berpikirnya sama, dengan sistem yang sama. 2 orang saja kiri kanan. Sekarang Pak Andi dibayar 5,4 juta. Pak Budi 2 punya teman, dia dibayar 5,4 juta. Nah, ibu sebagai orang yang konsultan pertama dibayarnya berapa? 1,8 juta. Kenapa kalah dengan Pak Andi dengan Pak Budi? Banyak orang di luar yang mengatakan bisnis ini kan yang untung itu kan si Anda saja, kan dia paling dulu join. Setuju? Ya kan? Nah, kita jawab, enggak, bisnis ini butuh orang yang kerja keras. Siapa yang kerja keras dia dibayar mahal. Contohnya, Andi sponsor 2, Budi sponsor bayar dibayar 5,4. Sementara Anda dibayar cuma 1,8 juta. Tapi ini adalah royaltinya. Ya, royalti. Oke, nah sekarang ini yang mau kita bangun. Kalau ada 1 kiri 1 kanan dibayar 900, 2 kiri 2 kanan dibayar 1,8 juta, 4 kiri 4 kanan 3,6 juta, 8 kiri 8 kanan 7,2 juta. Kalau ada 16 kiri 16 kanan 14,4 juta. 16 kiri bukan 100 kiri, bukan 1000 kiri. 16 kiri 16 kanan itu 14 juta. Oke, nah karena ini maksimalnya dia per hari hanya 10 juta saja. Ya. Nah, karena 10 juta per hari, saya akan hitung. Berarti kalau 1 hari 10 juta, sebulan berapa? 300 juta. Saya ambil 10 hari aja dalam 1 bulan itu, berarti Bapak punya penghasilan 100 juta. Karena ini 2 tahun tunggu balik modal, kita hitung setahun. Ya, berarti ini kalau kita bisa 100 juta per bulan, 100 juta dikali dengan 10 bulan, berarti penghasilannya 1 miliar. Pertanyaannya, apa yang membuat Bapak Ibu takut memodali 15 juta untuk penghasilan 1 miliar? Apa risikonya? Kan uang ini sudah hangus. Ya kan? Bapak akan dapat produk, tapi ada yang mau kasih uang sama orang ditipuin. Banyak gak? Banyak korban berjatuhan. Ini modalnya segini, dapat produknya lebih kurang 15 juta, dapat produknya 23 juta, itu pun takut. Katanya jadi pengusaha. Itu yang membuat orang tidak berhasil dalam menjalankan bisnis. Bukan 100 juta modalnya, hanya 15 juta. Di situ dia. Ada yang tanya, kalau saya join 15 juta, itu saya akan dijualan gimana? Ada nggak gitu? 15 juta produk ini misalkan ibu makan, ibu kasih sedekah sama orang, tapi 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian dapat 15 juta, 30 juta per bulan, masalah nggak dengan jualan? Jangan salah, sedangkan laki-laki ini merokok saja berapa uang dihabiskan? Bukan untuk sehat kan? Itu sehat. Makan 1 keluarga, anggaplah untuk sehat keluarga selama 1 tahun. Tapi dapat penghasilan 15 sampai 30 juta. Itu. Nah makanya itu ada decision kita, keputusan kita. Makanya kita mau hasilnya gede, tapi kita takut memodalin. Di situ dia. Tapi kalau kita sudah memodalin, hati kita pasti di situ. Kalau hati kita di situ, kita pasti sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pasti akan kasar. Tapi kalau tidak, sama separuh juga dapatnya. Apalagi dikit-dikit. Yang susah itu kita dikit-dikit tapi berharapnya hasilnya banyak, nggak ketemu. Itu dia. Ya, oke. Nah, menurut Bapak Ibu masuk akal nggak? Oke. Tadi ada 2 yang mau diambil. Ada nggak yang mau diambil lagi? Atau nggak mau diamond? Yang 10 juta 1 hari Pak? Ya, oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Karena kenapa? Ini sekali dimodalin. Setelah Bapak modalin, nanti Bapak presentasi, hasilnya begini. Ya, nama-nama yang presentasikan. Bapak presentasikan nanti, ada yang mengatakan, oke Pak,
Ada yang mengatakan saya tak mau. Dunia ini tetap ada dua. Pagi, sore, siang, malam, bulan, bintang, laki, perempuan. Ya, ada bintang nggak? Ada. Ya kan? Nah, ini pelanggan. Ia tidak melanggar. Dia bilang saya nggak mau join, tapi saya mau butuh produknya. Kebetulan itu saya sakit, kebetulan juga saya suka kopi. Dia beli produknya. Nah kalau dia beli produknya satu, untung nggak? Iya, untung 60.000 kan? Nah, yang iya akan terbagi dua. Yang pertama itu dia akan bisnis, yang kedua memakai saja. Jadi kategori B ini dia pakai saja produknya. Yang ini cuma dua orang yang Bapak Ibu butuhkan dalam bisnis ini, Andi dan Budi. Kira-kira susah nggak mencari dua orang yang mau penghasilan 15-30 juta? Mindsetnya di situ. Kalau mau 15-30 juta, cuma dua orang yang dibutuhkan, nggak sulit. Makanya dimulai dari diri, mulai dari kita dulu. Karena ini adalah leader by example. Pemimpin itu adalah contoh. Kalau pemimpinnya apa istilahnya? Hah? Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing guru, kurang ajar. Ya, lebih kurang ajar dia. Ya kan? Kalau dulu enggak. Nah, jadi makanya cuma dua yang dibutuhkan Bapak Ibu. Tinggal bilang, mau enggak? Mau 15 juta, 30 juta per bulan. Kan itu saja bahasa. Nah, sedang aliran sesat ini ada pengikut kan? Yang ngajak mati sama-sama ada yang mau kan? Narkoba ada yang beli kan? Masa ngajak kaya ada yang mau? Bikin marah Rumah Irama aja terlalu, ya? Terlalu, ya kan? Oke, nah jadi yang paling penting setelah kita jelaskan, jangan Bapak Ibu lupa follow up, tindak lanjutin. Jadi kalau tidak di follow up, orang nggak mungkin langsung ujung-ujung, oke 15 juta enggak. Ya, setelah kita presentasi kasih orang berpikir waktunya mungkin 1-2 hari. Yang dipikirkan dia pelajarin boleh di. Nah saat ibu datang ke follow up ini, disitulah dibutuhkan produk yang 15 juta itu tadi. Jangan ujung-ujung datang bawa gambar. Oke? Nah, kalau ibu bawa gambar produk, sekarang saya mau tanya sama ibu. Ibu tahu kucing kan? Ibu bawa gambar ikan, mau nggak kucing? Nggak mau kan? Dia pasti butuh ikan. Kucing aja mau ikan, apalagi orang bawa gambar. Nggak mungkin. Jadi makanya tetap produk itu untuk di follow up. Kita bawa follow up, kalau dia nggak join kita jual. Gitu ya. Kalau mau pakai kita jual, kalau dia mau join kita kasih semuanya. Jadi hanya untuk putaran saja. Yang 15 juta 750 sekali-kali saja modal. Hanya sekali top. Ya, nggak perlu nambah lagi modal. Ya, di situ. Nah jadi di follow up itu sangat menentukan. Kalau kita presentasi tidak di follow up, kerjanya sia-sia. Sama dengan orang buang napas dengan menghirup napas. Kalau dibuang saja mati nggak? Buang, tapi nggak hirup mati nggak? Kita hirup saja, nggak buang mati nggak? Mati. Jadi presentasi dengan follow up itu sejalan. Jangan di presentasi tidak di follow up. Jadi harus di follow up. Ya, oke. Sehingga akan menghasilkan yang maksimal. Banyak orang yang presentasi tidak di follow up, berharap orang yang telepon dia, nggak mungkin. Ya nggak mungkin ya. Oke. Nah dalam follow up itu juga harus paham. Ya, yang pertama sekali itu harus kondisinya, kapan janjinya dan sebagainya. Oke. Nah ingat bisnis ini kita pengusaha kan? Pengusaha. Karena pengusaha dipakai nggak produknya dulu? Oke. Siapa yang sudah pakai produknya 2 item? Ada? 2 item. Yang pakai produknya 5 item? Yang pakai produknya 8? Ya, contoh. Jadi kalau kita belum minum, kita bilang begini, ini luar biasa kopinya. Kenapa? Minum sekali bisa 3-4 hari ditahan. Bapak udah minum? Belum. Ini namanya sales. Ya, ini namanya sales, bukan mengecilkan. Kalau sales itu, dia bilang gini, Pak, pulpen saya ini mereknya Hero. Kalau ditulis ini, dari sini sampai ke Solo nggak bisa habis tintanya. Tapi di kantongnya ada pulpen mereknya Master. Itu namanya sales. Pengusaha nggak gitu. Ada nggak pengusaha nggak pakai Yamaha? Enggak, dia pakai Yamaha, dia pakai Honda.
Karena kenapa? Dia dulu itu pengusaha, makanya pakai dulu. Nah kalau kita pakai dulu program kita meyakinkan, kan? Nah makanya dikatakan kalau kita katakan sekarang ini produk-produk kita yang luar biasa, maka kita pakai dulu di situ kan. Bapak di rumah ibu sudah tes kopi kan bapak kan? Iya kan? Sudah. Ya, saya sering cerita begini. Kalau sekarang kan bapak, ibu, atau mungkin ibu lah sekarang yang baru datang ini hari. Kalau ibu misalkan nih, bapak ngomong keras-keras, ibu suka? Kenapa? Gak suka kan? Bapak pergi keluar minuman keras, ibu suka? Tapi kalau minum kopi itu keras suka nggak? Ya kan? Itu kopi. Nah jadi kalau kopi itu cara mengaduknya, ya kalau bapak yang buat kopinya pakai tangan pak, satu jari, angkat, pasti dia tahu bengkok. Itu cara buat kopinya. Kalau ibu pakai 2 jari, dia pasti rapat. Nah gitu ya, itu rahasianya. Oke? Nah jadi itu, ya. Nah kalau bina rapatnya itu juga bisa anti hamil. Caranya waktu tidur taruh di kaki, jepit, pasti nggak hamil. Ya, bercanda aja. Nah jadi itu gunanya produk. Jadi bapak ibu harus pakai produknya, karena kita mau sehat. Ya, kalau kita tak sehat, maka kita tak bisa jalan, kita tidak bisa berkembang. Ya, oke. Nah ini pengembangan diri. Jadi bapak gunakan. Yang pertama sekali kita juga ada namanya business school. Jadi business school ini kita buat nanti sekali seminggu. Orangnya tetap. Jadi selama 1 bulan itu 4 kali pertemuan. Nanti kita wisuda. Jadi sudah bisa presentasi, sudah bisa menjelaskan, sudah jadi presenter. Itu angkatan pertama. Nanti masuk angkatan kedua. Ya, nanti angkatan pertama sudah bisa ngajar angkatan kedua. Tapi daftar dulu. Ya, dan itu harus tetap. Nggak boleh orangnya ganti-ganti. 15 orang, oke, itu dulu. Ada ketua kelasnya, ada wakilnya. Kalau yang datang didenda, suruh nyanyi ke depan. Ya, jadi maksudnya karena ini pendidikan. Ya, pendidikan bisnisnya. Nah, jadi kurikulum kita nanti yang pertama sekali, karena kita berhubungan dengan orang lain, wawasan kita harus diisi. Bapak ibu baca buku, ya. Nah, baca buku ini untuk mengisi kepala kita. Banyak orang yang menghabiskan uangnya itu dari leher ke bawah, tapi leher ke atas dia berhitung. Kalau buku 100.000 dia bilang mahal, kalau baju 500.000 itu biasa, ya kan? Padahal kalau kita kepala yang diisi maka lebih mudah. Makanya investasikan untuk baca buku 15 menit per hari, buku positif. Ya. Yang kedua, gunakan media YouTube, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi kalau di nonton YouTube itu jangan yang ditonton drama Korea, gitu kan, yang sedih-sedih, yang motivasi bagus. Ya tentang bisnis kita juga, gitu kan. Nah sekarang di YouTube itu ada namanya Healthy Cypress yang Kak Gunawan buat. Jadi tinggal buka aja di situ. Healthy Cypress bahagia. Healthy Cypress bahagia. Tinggal buka di situ, ibu nyari apa? Mau kesaksian A, B, C, D, tinggal kirim. Mudah kan? Gak perlu menjelaskan. Itu gunanya ada di YouTube. Ya. Nah, kalau ibu punya Telegram, banyak yang bisa dibuka di situ. Semua ada. Kalau WhatsApp dia dikit, tapi Telegram itu banyak. Jadi bisa kita gunakan. Ya. Nah, itu sudah membuat pertemuan. Karena pertemuan itu adalah rohnya di bisnis ini. Itu silaturahmi. Silaturahmi itu panjang umur, murah rezeki. Nah, kalau ibu datang ke pertemuan, saya melihat ini karena kita orang bisnis kan, tapi ada yang datang nih bawa tas kecil jalan. Pulpennya mana? Nggak ada. Bukunya nggak ada. Terus ngapain? Nanti saya dengar saya tangkap. Wah kayak robot ya. Padahal dia duduk di sini 5 menit pikirannya udah kemana-mana nih, ya kan? Makanya itu gunanya menulis. Waktu ibu menulis, itu konsentrasinya akan ada. Jadi setiap datang ke pertemuan jangan lupa bawa pulpen dengan mungkin tidak semua yang ibu bisa catat. Ada satu poin yang bisa ibu catat, itu bisa merubah kehidupan kita. Di situ, ya. Nah, jadi makanya di pertemuan itu biasakan, ya biasakan kita untuk bawa pulpen. Yang paling utama yang sudah punya grup yang namanya leader. Kalau leadernya tidak melakukan, jangan berharap grup akan melakukan, nggak mungkin.
Kita mulai dulu dari diri kita. Oke. Nah, terus juga ada acara home sharing juga. Yang beruntungnya kita sekarang pertemuan itu dibantu, disupport. Ya. Nah, kadang-kadang karena keuntungan ini banyak kita yang abai. Karena itu kan gratis kan. Jadi nggak ada beban. Misalkan untuk pertemuan ini. Jadi karena buat pertemuan, terus kita datang orang oke, nggak datang ada rugi. Tapi ada satu perusahaan, ibu beli tiketnya dulu, nanti ajak orang, baru orang itu makan, ibu yang bayarin. Nah kira-kira kalau begini, apa yang kita lakukan? Harus datang orangnya kan? Tapi karena kita free, ngundangnya asal-asalan, yang penting datang orang. Maka itu membuat kita lambat untuk berkembang di situ. Nah jadi fasilitas ini maksimalkan. Karena kenapa? Karena kita diberi fasilitas ini kita gunakan sebaik mungkin. Jadi kalau kita mengundang itu benar-benar beruntungnya diundang kita kasih sedekah juga, maksudnya bisa kasih makan kan di situ. Tapi jangan abai, ya jangan abai. Sayang fasilitas itu. Nah, yang kedua, sampai di rumah pun kita masih diberi fasilitas 10.000 kan per kepala kan? Luar biasa nggak dulu? Luar biasa beratus dulu. Nah, sedikit perbandingan Bapak Ibu. Ada satu perusahaan, kalau saya menghitung sederhananya begini. Misalkanlah BOB kasih fasilitas 500.000 untuk tabletopnya. Satu hari ini mungkin ada 10 tabletop seluruh Indonesia. Besok mungkin ada 10 juga. Berarti satu hari ini ada 5 juta. Besok ada 5 juta. Sebulan berapa? 150 juta. Itu untuk. Nah kalau perusahaan lain yang 25 juta buat acara yang besar di Padang, udah sekali aja kan? Dibuat lagi di Medan acara besar, dibuat lagi di sana acara besar, ya sudah. Tapi kita nggak begitu. Karena kenapa? Saya tanya sama Pak Kai, kenapa Pak Kai lakukan ini? Dia bilang begini, pagi-pagi saya bangun subuh, sholat subuh. Karena kata Allah begini, kalau engkau sedekah akan diganti berlipat-lipat. Setelah beliau sholat subuh, bagi itu, inilah sedekahnya. Itu tidak ada di marketing plan. Beliau boleh nggak kasih itu fasilitas itu. Kalau beliau nggak kasih nggak ada masalah, kan tidak ada di marketing plan. Tapi itu dibagi. Itulah bentuk sedekah. Apa yang terjadi? Baru beberapa bulan bisnis ini makin melaju. Profesor punya produk kasih sama kita. Kantor kita di Menara 165. Luar biasa kan? Luar biasa. Di situ dia kan. Nah, makanya saya katakan itu satu hal yang tambah buat kita, ya. Nah, yang terakhir jangan lupa Bapak Ibu konsultasi, ya, konsultasi ke upline, ke sponsor. Tapi yang aktif. Ya, yang aktif. Misalkan ibu mau jadi supervisor, konsultasinya sama orang yang sudah supervisor, gitu. Nah, ibu mau misalkan yang nanti mau ikut PPKM, yang berapa kiri berapa kanan, itu yang seperti itu. Jadi tetap ada konsultasi. Kalau nggak konsultasi maka kita nggak paham, ya. Oke. Nah, jadi itu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi sederhananya begitu. Ya, ini Pak Imai menyampaikan. Tapi juga ya kita juga harus kedatangan dari Jakarta ya, dari Bandung, jangan nggak ngomong di sini. Harus ngomong. Harus ya. Oke, saya panggil langsung ya. Ya. Oke, ada yang mau tanya?